Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Fitria dalam pembelajaran bimbingan konseling. Sebelum kita memulai pelajaran bimbingan konseling, akan lebih baiknya jika kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan mulus dan baik. Oke? Dalam bimbingan konseling hari ini, kita akan membahas 4 tipe kepribadian menurut psikologis. Nah, 4 tipe kepribadian manusia dalam ilmu psikologi. Nah, kamu termasuk ke dalam tipe yang mana? Teori Hippocrates dan juga Galenus yaitu tentang kepribadian menurut psikologis dengan karakter sanguinis, melankolis, koleris, dan pragmatis. Ada banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita memahami ciri kekuatan dan kelemahan tiap pola dasar letak manusia, terutama saat kita berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan ilmu psikologi berkembang berbagai macam teori yang berhubungan tentang kepribadian. Nah, saat ini kita mengenal 3 teori yang cukup populer di masyarakat, seperti ambivert, introvert, dan extrovert. Namun, seiring dengan berkembangnya dengan ilmu pengetahuan di bidang ilmu psikologi, dikenal teori kepribadian yang dikembangkan oleh ahli filsafat Yunani, yaitu Hippocrates, hingga disempurnakan oleh Galenus pada 400 tahun sebelum Masehi. Wow, 400 tahun sebelum Masehi, lama juga ya. Nah, sekarang dikenal dalam dunia psikologi sebagai teori Hippocrates Galenus. Oke, sebagai murid atau sebagai pelajar, kalian harus paham mengenai hal ini. Karena banyak pelajar berhubungan dengan orang lain, tidak hanya dengan guru, teman, tapi juga dengan orang tua. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa tepat dalam berkomunikasi dengan berbagai karakter macam orang tanpa kita harus khawatir kita salah dalam menempatkan diri terhadap mereka. Nah, simak terus ya penjelasan dari Miss Fitria. Ingat, jangan di-skip. Oke, nih yang pertama, tipe sanguinis. Orang yang termasuk ke dalam tipe sanguinis merasa cenderung ingin populer, merasa ingin disenangi oleh orang lain, dan hidup mereka terasa senang-senang saja tiap harinya. Namun, bergejolak emosinya, ya, bergelombang dan juga transparan atau kelihatan. Saat itu mereka sedang semangka atau mereka sedang sedihkah, jadi mudah diketahui orang lain. Lalu, tipe orang yang sanguinis ini dikenal sebagai orang yang suka bicara. Terus, ekspresif, ceria, penuh rasa ingin tahu, dan beberapa saat ingin tahu, dan mereka tuh suatu saat mereka bisa berteriak kegirangan, dan beberapa saat kemudian bisa jadi menangis terseduh-seduh. Namun, sisi negatif dari tipe sanguinis ini adalah mereka cenderung sedikit agak pelupa, sulit berkonsentrasi, dan hidupnya serba tidak teratur, yang menyebabkan orang-orang sanguinis sulit untuk datang tepat waktu. Nah, apakah kalian salah satunya termasuk dalam tipe sanguinis? Nah, coba ya, dilihat-lihat lagi ya, dirasa-rasakan, terus dipahami lagi. Nah, yang kedua yaitu tipe koleris. Seseorang dengan tipe koleris mempunyai sifat sebagai leader atau pemimpin. Mereka termasuk orang yang dinamis, pengambil keputusan, berkemauan keras dalam mencapai sasaran atau ambisinya, bebas dan mandiri, dan juga suka tantangan. Namun, orang dengan tipe koleris juga mempunyai sisi negatif, misalnya seperti tidak sabar dan cepat marah, senang memerintah, susah sedikit santai. Jadi dia orangnya nggak santuy ya.
dan menyukai kontroversi serta pertengkaran terlalu kaku dan keras, serta tidak suka hal yang bertele-tele. Jadi, kalau A ya A, dari awal sampai akhir tidak akan berubah. Nah, apakah kalian juga termasuk dalam koleris? Nah, berikutnya yaitu tipe pragmatis. Nah, orang-orang dengan tipe pragmatis ini, mereka tak suka terjadi konflik. Jadi kebalikan ya dari koleris. Karena itu, jika disuruh apa saja, mereka cenderung mau melakukannya. Walaupun sebenarnya mereka tidak suka. Baginya kedamaian adalah segalanya. Jika timbul masalah, mereka akan berusaha untuk mencari solusi yang damai tanpa timbul pertengkaran. Mereka adalah orang yang mau merugi sedikit atau rela sakit, asalkan masalahnya segera selesai. Lalu, orang yang pragmatis ini adalah orang yang tidak mudah terpengaruh. Jadi, teguh ya akan pendiriannya. Nah, mereka lebih menyenangi ketenangan dan tidak mau ambil pusing terhadap hal-hal yang menurutnya tidak terlalu penting. Nah, apakah sifat ini ada pada diri kalian? Coba dilihat-lihat lagi ya. Nah, selanjutnya melankolis. Nah, tipe terakhir yang ada pada teori ini adalah tipe melankolis. Seseorang dengan tipe melankolis adalah mereka yang cenderung sering merasa khawatir dalam hidupnya dan mereka yang mempunyai rasa mudah menyerah, tapi jangan salah ya, seseorang dengan tipe melankolis ini juga mempunyai ciri sebagai orang yang kreatif dan berpikir sangat analis atau analitikal. Nah, dari pelajaran Miss Fitria tadi, kira-kira kalian termasuk tipe yang mana? Kira-kira, jadi dipikir-pikir lagi, kalian tuh termasuk tipe yang mana ya dalam keempat tipe kepribadian tadi? Nah, apapun tipe kepribadian kalian, ingat ya, untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, di mana saja dan kapan saja. Di dalam diri kita ini sebenarnya itu ada keempatnya. Namun, apa yang sering muncul dalam diri kalian, itulah nanti yang akan menjadi kepribadian dominan. Nah, untuk menjawab tipe kepribadian apakah saya? Oke, selanjutnya nanti kalian bisa menganalisis, coba ya, kalian pikir-pikir lagi kira-kira yang ada dalam diri saya itu yang paling sering muncul itu yang mana ya? Nah, selanjutnya nanti kalian bisa mengirim pesan lewat WA ya, lewat WA ke Miss Fitria langsung diketik, nah dengan nama siapa, terus kalian termasuk dalam sifat tipe kepribadian yang mana? Melankolis kah? Koleris kah? Sanguinis kah? Atau pragmatis? Ya, jadi misalnya nama saya enggak, saya termasuk ke dalam tipe kepribadian koleris karena yang paling dominan itu sifatnya A, B, C, dan D. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jelasnya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti Miss Fitria akan menjawabnya di kolom komentar. Oke, cukup sekian pertemuan bimbingan konseling kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.